Negara paling kaya di planet bumi itu cuma kita. Planet bumi, gue bilang. Bro, Indonesia tuh kaya banget. Bahkan orang tua gue juga bilang Indonesia tuh negara yang sangat kaya. Kalau lu kayak Singapura tuh lu miskin sebenarnya. Singapura apa aja nggak ada, bro. Air aja nggak ada. Semua harus beli dari Malaysia sama dari Indonesia. Tapi perusahaan di situ rata-rata tuh perusahaan trading. Jadi contoh nih batu bara. Orang Singapura tuh jualan batu bara banyak, bro. Tapi dia nggak punya batu bara. Dia beli dari Indonesia, harganya murah, di situ dia markup. Tapi orang luar negeri selalu belinya dari Singapura. Kok aneh ya? Ternyata Singapura adalah simpul utama modal Amerika di Asia. Ini adalah negara cangkangnya elit global. Wow, kita perhatikan. Posisi FDI, Foreign Direct Investment Amerika di Singapura, akhir 2024 itu sudah mencapai 467 miliar US dollar. Singapura sudah menjadi tujuan utama untuk Foreign Direct Investment-nya Amerika. Yang awalnya dari nomor 8, sekarang nomor 4 di dunia. Wow. Ya, jadi ini merupakan negara tujuan untuk invest nomor 4 di dunia dari Amerika. Hanya 3 negara di atasnya, Inggris, Belanda, Luxembourg, dan semuanya Eropa. Alright. Yang menjadi anteknya Amerika sebenarnya adalah Singapura. Peringkat di Asia nomor 1. Satu-satunya ekonomi Asia di papan atas untuk tujuan modal Amerika Serikat. Luar biasa. Sumber FDI terbesar Singapura adalah Amerika Serikat, di atas Jepang, Inggris, dan Hong Kong. Ini datanya dari mana? Singstat. Jadi, selain Jepang, Inggris, Hong Kong itu taruh invest di Singapura, Amerika sudah nomor 1. Total stok foreign direct investment yang masuk ke Singapura itu 3.130 miliar US dollar akhir dari 2024. Sektor dominan FDI masuk itu ada apa? Finance dan insurance. Jadi dari sini Anda tahu uang spekulasi yang buat ngacak-ngacak itu sudah parkir di Singapura. Maka hal ini sama dengan taruh kapal induk perang di Singapura untuk ngehajar Indonesia dalam bentuk uang di financial market. Sekarang Anda paham kan? Dunia gempar. Amerika mencak-mencak Malaysia dan Singapura menangis histeris. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi menabuh jenderang perang kedaulatan di Selat Malaka. Untuk berperang, kami siap. Tidak ada lagi kata gratis untuk tetangga yang selama ini mengeruk keuntungan dari jalur laut kita. Singapura dan Malaysia menangis sejadi-jadinya melihat rencana penerapan tarif dan proyek ambisius Land Bridge Indonesia-Thailand senilai 480 triliun rupiah yang siap memindahkan poros ekonomi dunia. Bukan hanya tetangga yang meriang, raksasa dunia Donald Trump dan Amerika Serikat pun meradang. Ambisi mereka menguasai Selat Malaka kini terbentur tembok baja kedaulatan NKRI. Dengan dukungan penuh alutsista modern dan kesiapan TNI yang tak gentar menghadapi kondisi darurat, Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia adalah penguasa sejati di lautnya sendiri. Apakah ini akhir dari dominasi Singapura? Dan mampukah Amerika membendung nyali sang macan Asia yang telah bangun? Simak analisis mendalam mengenai strategi cerdik Prabowo menjaga kehormatan bangsa dan masa depan ekonomi Nusantara. Satu komando, satu nyali, NKRI harga mati. Fakta juga telah menunjukkan bahwa telah terjadi mengalir keluarnya kekayaan kita sejak lama. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Nih, mahasiswa beri tenggat waktu 18 hari, ancam demo reformasi jilid 2. Buat para mahasiswa, jangan sampai kita yang pro pemerintah ini ikut demo membubarkan demo kalian. Ya, jangan sampai. Kalau sampai kita turun ke jalan, kocar-kacir kalian. Hah? Mau tumpah-tumpahan darah, ayo. Gua siap maju paling depan untuk membubarkan demo kalian. Ayo. Jadi jangan sampai kita yang pro pemerintah ini habis kesabaran. Ya. Kalian demo-demo nggak jelas, ujung-ujungnya turunkan presiden. Mau presiden siapapun, di mata pembenci tidak akan ada benernya, guys. Tidak akan ada benernya. Karena mereka ini diduga kuat, didanai oleh pihak asing. Pihak-pihak, mafia-mafia yang bisnis haramnya dirampas oleh pemerintah. Yang bisnis-bisnis haramnya yang dulu-dulu enak-enak saja, tapi ketika di pemerintahan Prabowo digusur, dibabat habis.
Guncangan di jantung Selat Malaka, titik balik hegemoni tetangga. Narasi besar sedang ditulis ulang di Selat Malaka. Selama puluhan tahun, jalur air paling strategis di planet bumi ini menjadi ladang emas bagi Singapura dan Malaysia tanpa memberikan kontribusi yang adil bagi Indonesia sebagai penjaga pantai terpanjang. Namun, di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, aturan main itu kini dirobek dan diganti dengan kedaulatan mutlak. Ide Purbaya, sang Menteri Keuangan, untuk mengenakan tarif bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan pernyataan sikap bahwa Indonesia bukan lagi penonton di teras rumahnya sendiri. Singapura mulai kelimpungan. Mereka yang selama ini menikmati makan siang gratis dari ribuan kapal yang singgah di pelabuhannya, kini merasa terancam. Bayangkan, jika setiap kapal yang melewati wilayah perairan Indonesia di Selat Malaka harus membayar retribusi, maka daya saing pelabuhan mereka akan rontok dalam sekejap. Malaysia pun setali tiga uang. Mereka bersembunyi di balik tameng kesepahaman bersama untuk menutupi ketakutan bahwa monopoli ekonomi maritim mereka akan berakhir. Namun Prabowo bukanlah tipe pemimpin yang bisa didikte oleh diplomasi basa-basi. Saat mereka bicara soal hak lintas bebas, Indonesia bicara soal biaya perawatan kedaulatan. Lebih merinding lagi, manuver ini didukung oleh rencana strategis pembangunan land bridge bersama Thailand senilai 480 triliun rupiah. Ini adalah pukulan telak bagi siapapun yang mencoba memeras Indonesia. Jika Malaysia dan Singapura terus menolak berbagi keuntungan di Selat Malaka, maka Indonesia siap membelokkan arus logistik dunia melalui Thailand. Inilah yang disebut taktik skakmat dalam geopolitik. Thailand sudah lama memendam impian memotong jalur navigasi, dan sekarang mereka menemukan mitra yang memiliki nyali baja untuk mengeksekusinya. Ambisi Amerika di Selat Malaka menabrak tembok kedaulatan. Di sisi lain samudra, Washington mulai gerah. Donald Trump dan para jenderal Pentagon di Darwin memandang Selat Malaka bukan hanya sebagai jalur dagang, tapi sebagai urat nadi keamanan global yang harus di bawah kendali mereka. Amerika Serikat punya hobi lama, menaruh pengaruh di titik-titik sempit dunia, choke points, dengan dalih stabilitas keamanan. Tapi mereka lupa, Indonesia saat ini dipimpin oleh sosok yang tahu persis bagaimana cara membaca peta peperangan dan diplomasi tingkat tinggi.